pada tanggal 16 Agustus 1977, Elvis terjatuh di kamar mandinya terbaring dan keluar busa, Wak. Dan ditemukan sang pacarnya si Ginger Alden. Jadi dengan panik tuh, Wak, stafnya langsung cepat-cepat menghubungi ambulan supaya si Elvis ini cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dijemput si Elvis ini langsung dilarikan ke rumah sakit Baptist Memorial. Oh, masuk dia, ketemu lagi sama aku Awet Citepu. Dan tentunya apa kabar kalian, Wak? Wak sih Wak bro, pasti paten ya Wak. Wak, kali ini aku akan ngebahas tentang Elvis Presley, mulai dari dia lahir, karirnya, sampai dia meninggal dan juga konspirasinya. Oke, langsung aja Wak. Di Tupelo, Mississippi, 8 Januari tahun 1935, lahirlah seorang king of rock and roll, yaitu Elvis Aaron Presley. Dia lahir dari pasangan Gladys Love dan juga Vernon Elvis Presley. Tahu kalian, Wak? Jadi sebenarnya si Elvis ini punya saudara kembar. Tapi 35 menit sebelum Elvis lahirlah saudara kembar ini. Tapi nggak berapa lama kemudian meninggal, Wak. Terus, Wak, Elvis ini bukan lahir dari keluarga orang kaya, enggak. Bapaknya itu bukan orang kantoran, bukan juga pengusaha batu bara, properti, bukan. Bapaknya juga bukan koruptor. Bapaknya itu tahu kalian kerjanya apa? Serabutan. Kalau di Indonesia kerja serabutan itu kan apa aja pun dikerjain. Halo Bang Perron, bisa ngecat rumah? Bisa. Bang Perron, ngecat kamar bisa? Bisa. Langit pun bisa aku cat, Kak. Karena orang ini perekonomiannya rendah, jadi sering minta bantuan dari pemerintah dan juga sering minta bantuan pangan dari tetangga-tangganya lah kayak gitu. Nah yang gak enaknya, Wak, pada tahun 1938 kena kasus bapaknya, Wak, yang menyebabkan harus gol masuk penjara 8 bulan, Wak. Udah gitu, Wak, rumah yang orang ditempati disita, abis lah udah. Jadi kan udah gak ada tempat tinggal lagi. Terus di mana orang tinggal? Jadi, Wak, orang si Elvis ini tinggalnya pindah-pindah, Wak, numpang-numpang ke tetangga satu ke tetangga yang lain, ke kerabat-kerabatnya lah. Yang penting bisa tinggal lah. Jadi tahu kalian, Wak, dari mana si Elvis dapat inspirasi musik? Gini, Wak, mama si Elvis ini kan rajin kali ke gereja. Sering diajakin si Elvis ke gereja. Kalau di gereja itu kan ada nyanyi-nyanyi, ada juga yang main musik. Disitulah inspirasi musiknya mulai timbul. Tahun 1941, Elvis berusia 6 tahun, udah waktunya masuk SD. Jadi dimasukkan mamanya lah dia ke sekolah East Tupelo Consolidated. Dan pada tanggal 3 Oktober 1945, Elvis dibujuk gurunya untuk ikut kompetisi nyanyi. Pasti gurunya itu kalau bujuk Elvis cara baik-baik kan. Nggak mungkin gurunya itu bujuknya gini. Elvis, 1, 2, sini kok. Kau ikut kontes nyanyi ya? Ikut ya. Kalau nggak, aku cubit kau. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Tapi aku pernah lihat mama kayak gitu. Mama yang bawa anaknya casting, anaknya lagi pengen main, tapi dipaksa untuk casting, mamanya sampai kayak gini. Cepet. Kalau nggak nanti nggak ke mall. Jadi aku bingung. Ini yang mau jadi artis mamanya atau anaknya? Kok ke situ kita? Jadi ikutlah si Elvis kontes nyanyi. Pada saat kontes nyanyi itu dibawakannya lagu Old Ship pada saat 12 pagi. Selesai kontes nyanyi, mulailah diumumin. Juara 5 dia, Wak. Sebenarnya juara atau juara nggak masalah. Karena umur anak segitu, bagi orang tua, mereka berani tampil aja. Itu udah seneng kali ya kan. Tahun 1946, tepat di hari ulang tahunnya si Elvis, dibelikan mamanya lah dia sebuah gitar. Ini yang aku salut dari mama si Elvis. Mama si Elvis ini tahu bakat anaknya, makanya dibelikan gitar. Ya walaupun tuh gitar bukan harga 20 jutaan lah ya kan. Bukannya apa-apa ya, Wak. Daripada beli gitar harga 20 jutaan, tambah dikit lagi bisa beli Honda Civic. Sebenarnya si Elvis tuh nggak mau gitar, Wak. Maunya tuh sepeda, senapan-senapanan atau mobilan. Ya layaknya umur anak segitulah. Karena mungkin dilihat sama kawan-kawannya ya kan. Coba anak sekarang dikasih mobilan, tipis lah yang mau. Kalau ditanya, Dek, kamu maunya apa? Aku maunya Samsung S22. Apa kau bilang? Iya, Mak, Samsung S22 buat main game. Udah. Kau tahu HP mama maunya apa? Hah? Ini aja 12 kali bayar dan belum lunas. Gak usah cari masalah ya. Ribut yang ada. Gitar yang dikasih mamanya itu, Wak, mulai belajar gitar kunci-kunci dasar. Dan si Elvis ini juga, Wak, belajar gitar dari kedua orang pamannya dan juga pastor baru di gereja keluarganya. Seiring waktu berjalan, rupanya, Wak, Elvis ini orangnya pemalu dan suka menyendiri. Dan pada tahun 1950, dia mulai giat mempraktekkan gitarnya di bawah bimbingan Jesse Lee Denson dan membentuk sebuah band dengan 3 anak lainnya. Pada tahun 1953, mulailah si Elvis ini memberanikan diri dan ikut kompetisi, Wak. Di mana dia sambil bernyanyi dan memainkan gitarnya, dan pada saat itu dibawakannya lagu yang lagi hits, lagi digemari anak muda dari Teresa Brewer, yaitu Till I Was Again With You. Nah, setelah dia membawakan lagu itu, Wak, sambutan dari penonton itu luar biasa. Disitulah dia melihat para penonton di situ senang dan semangat waktu dia membawakan lagu itu. Di tahun yang sama, Elvis sudah lulus sekolah, Wak. Dan pada saat musim panas, dia mau merekam 2 buah lagu di Sun Studio dengan harga sekitar $4 lah, Wak. Dan lagu tersebut yang akan dipersembahkannya untuk ulang tahun mamanya. Nah, kayak mana nggak rezeki itu datang terus ke dia, Wak? Soalnya dibuatnya mamanya senang.
Pada Juni 1954, pemilik Sun Studio, Sam Phillips, ternyata tertarik dengan suara si Elvis untuk mengisi posisi penyanyi balad yang sedang kosong. Nah, setelah dari situ, mulailah dia mengembangkan sayapnya, Wak. Sampai single pertamanya pun keluar di tahun 1954 yang berjudul That's Alright. Nama Elvis pun mulailah dibicarakan di mana-mana, diceritakan. Tahun 1956, mulailah awal karir si Elvis menjadi penyanyi profesional. Tanggal 27 Januari, dia mulai lagi merilis singlenya lagi, Wak, yang berjudul Heartbreak Hotel di bawah label RCA Victor Record. Nah, 2 bulan kemudian, Wak, tanggal 23 Maretnya, RCA merilis album pertama si Elvis bertajuk Elvis Presley. Dan hasil penjualan albumnya itu terus meningkat. Memang lah, Wak, nggak disangka-sangka ya, Wak ya. Itulah kalau rezeki itu datang, ada aja ntar di mana-mana. Albumnya laku keras, ya kan? Dapat tawaran lagi dia main film, Wak. Digasnya, ternyata bakat aktornya pun ada, Wak. Dan film pertamanya itu diluncurkan pada tanggal 16 November 1956 yang berjudul Love Me Tender. Dan film ini menuai banyak kritik, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi penjualan film ini terus meningkat. Dan total Elvis bermain film itu ada sampai 31 judul film. Paket komplit kalau sawah ini ya. Nyanyi oke, main film oke, duit banyak, kan lagi yang kurang. Zaman itu kalau ada Instagram, lihat DM Elvis, isinya pasti cewek semua. Gak kayak aku kalau buka DM. Kalau gak Rama, Ilham Jules. Bentar-bentar aku ke Rama lagi, Rama ke Agi calling aku lagi, panggil Ilham lagi. Ya seputar-seputar itu aja lah. Ya yang paling paten Mail lah. Itu pun karena aku kerja sama dia. Lagi bagus-bagusnya karir si Elvis ini, lagi mantap-mantapnya, lagi di calling sana sini. Rupanya dia harus ikut wajib militer. Dia resmi masuk ke angkatan bersenjata pada tanggal 24 Maret 1958 dan dia akhirnya bertugas di Jerman sekitar 1,5 tahun. Sesaat sebelum Elvis Presley pergi ke Eropa, ibunya meninggal. Jadi dia diberi cuti untuk menghadiri pemakaman ibunya. Dan setelah itu Elvis kembali bertugas. Elvis pun kembali ke Jerman dan kembali melaksanakan tugasnya. Pada saat dia balik ke Jerman, seiring berjalannya waktu, semangatnya itu kembali terangkat, Wak. Karena apa? Dia jatuh cinta sama gadis remaja yang bernama Priscilla. Setelah meninggalkan Angkatan Darat tahun 1960, Elvis melanjutkan karirnya dan kembali ke puncak tangga lagu dengan soundtrack untuk film G Blues-nya. Ia terus merekam musik dan berakting seperti di film Blue Hawaii, Girls, dan Viva Las Vegas. Meskipun film-film si Elvis ini sering mendapatkan kritik dari netizen, tapi film-film tersebut selalu menghasilkan cuan, Wak. Dan soundtrack-soundtracknya biasanya terjual dengan baik. Jadi ya bodo amat lah. Mau netizen bilang apa, halah, udahlah. Sibuk kali pun kau. Ya kan? Kalau terlalu dipikirkan kali ya pusing lah. Makan 7 dekolgen pun nggak sembuh-sembuh. Menjelang akhir tahun 1960-an, daya tariknya untuk main film tuh udah berkurang, Wak. Udah agak, aduh aku males lah. Mungkin gitulah ya kan. Udah gitu, karir musiknya pun mulai menurun. Sampai-sampai ada satu ketika dia bingung. Aduh, aku harus memainkan jenis lagu apa ya? Belum lagi kebangkitan musik-musik dari Britania seperti The Beatles, Rolling Stone, dan lain-lain lagi, Wak. Pada tahun 1968, akhirnya Elvis melakukan comeback yang sukses penampilan di TV pada tanggal 3 Desember 1968 yang berjudul 68 Comeback Special. Karir musiknya pun kembali bersinar, Wak, karena pada acara tersebut dia mendapatkan kesempatan untuk bermain musik di jalur yang paling dia sukai, yaitu rock and roll. Habis dari situ mulailah Dewa manggung-manggung kesana. Pada tahun berikutnya, Elvis memulai penampilan live yang laris di berbagai tempat di Las Vegas dan juga di negara-negara bagian Amerika Serikat lainnya. Jadi, Wak, dari tahun 1969 sampai tahun 1977, Elvis tampil dalam 1000 acara dan seluruh tiketnya terjual habis. Cair kali lah, Wak, ini ya kan. iPhone 17 pun keluar. Pabrik iPhone pun bisa dibeli ya aku rasa. Oh ya, Wak, aku ada sedikit lupa, Wak. Jadi pada tanggal 1 Mei 1967, akhirnya si Elvis menikah dengan pacarnya itu yang bernama si Priscilla yang di Jerman tadi. Dan 9 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 Februari 1968, putri cantik mereka akhirnya lahir ke dunia dan diberikan nama Lisa Mary. Dan rumah tangga Elvis ini, Wak, tidak seindah yang kita bayangkan, Wak. Banyak kali lika-liku pertengkaran ya, namanya juga rumah tangga, dan akhirnya ketok palu lah. Pada tanggal 9 Oktober 1973, akhirnya Elvis bercerai secara damai dengan Priscilla. Ternyata, Wak, permasalahan Elvis itu bukan rumah tangga aja. Dia juga bergulat dengan masalah pribadi lainnya, termasuk kecanduan obat resep yang terus dan makin terus meningkat.
Elvis yang sedang berjuang melawan adiksi dan masalah berat badan ternyata harus berujung dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Meskipun begitu, daya tarik populer Elvis ini tidak kendor. Dia pun masih sempat tampil di konser terakhirnya pada Juni 1977 di Indianapolis. Setelah konser, ia kembali ke Memphis ke rumahnya di Graceland untuk mempersiapkan tur berikutnya. Rupanya pada tanggal 16 Agustus 1977, Elvis terjatuh di kamar mandinya terbaring dan keluar busa, dan ditemukan sang pacarnya si Ginger Alden. Jadi dengan panik stafnya langsung cepat-cepat menghubungi ambulan supaya si Elvis ini cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dijemput si Elvis ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Baptist Memorial. Sebenarnya Rumah Sakit Baptist Memorial itu bukanlah rumah sakit yang terdekat, tapi dokter si Elvis ini, si George Nicopoullos, memerintahkan stafnya agar segera dibawa ke Rumah Sakit Baptist Memorial. Sampailah di rumah sakit itu langsunglah tim-tim dokternya menangani si Elvis dengan segala upaya, dengan segala kekuatan. Akhirnya pada jam 3:30 sore, Elvis dinyatakan telah meninggal. Itu langsung membuat kaget banyak orang, dan banyak orang nggak percaya. Masa sih Elvis meninggal? Masa sih, mana beritanya? Tahu dari mana? Itu pasti orang kaget, apalagi fans-fansnya dia nih kan, dan nggak berapa lama berita itu pun tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya Elvis dimakamkan di rumahnya di Graceland, di dekat pusara ibunya Gladys dan juga bapaknya Vernon Presley serta neneknya si Elvis. Jadi rumah si Elvis itu dibukalah untuk umum semenjak tanggal 7 Juni 1982. Jadi bagi para penggemar Elvis atau orang yang berwisata ke Amerika bisa berkunjung ke rumah si Elvis ini. Dan Graceland ini adalah rumah yang paling terbanyak dikunjungi setelah Gedung Putih. Diperkirakan dari data yang didapat, pengunjung ke rumah si Elvis ini dalam waktu 1 tahun itu lebih dari 500.000 orang. Ini jauh lebih banyak dari subscriber aku yang masih 80 orang. Yang namanya orang terkenal pasti adalah konspirasinya, ya kan? Yuk kita mulai. Salah satu teori konspirasi yang paling aneh dan paling menghibur adalah ternyata Elvis bermain sebagai figuran di film Home Alone. Ya, yang namanya orang mirip masih bisa lah. Kalau menurut kalian macam mana? Coba komen di bawah. Pada tahun 2017, Elvis bahkan pernah mengunjungi rumahnya di Graceland pada hari ulang tahunnya yang ke-82. Dia pakai jaket baseball gitu, topi baseball sama kacamata. Dan dia hadir di tengah-tengah peringatan hari ulang tahunnya. Dan sejumlah penggemar yakin kalau itu si Elvis. Mereka juga bilang bahwa 3 orang di belakang orang yang diduga Elvis itu adalah bodyguardnya. Kalau menurut kalian betul nggak tuh? Oke, itulah kurang lebih cerita tentang Elvis Presley. Oke jangan lupa kasih like-nya ya Thank you buat kalian semua, dan bagi kalian yang punya cerita-cerita menarik bisa kalian langsung kirim ke email aku yang di sini. Ini dia nih. Ini emailnya ya. Aku Awex Tepuh. Masuk dia.